capek banget. Tiap hari cuman bisa dimarahin sama Pak Bos tanpa alasan yang jelas. Dan Pak Bos cuman bisa nyuruh-nyuruh aja. Pengen banget suatu hari aku bisa jadi leader yang efektif. Cuman ya, leadership yang efektif tuh kayak gimana sih? Pengen tahu leadership yang efektif itu gimana? Kamu bertanya-tanya? Kamu nanya, kamu bertanya. Sebelum aku kasih tahu lebih jauh, kalian perlu tahu leadership itu sebenarnya adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang-orang dalam sebuah kelompok untuk mencapai sebuah tujuan atau visi yang udah ditetapkan. Nah, apa sih yang membuat seseorang itu bisa jadi seorang pemimpin? Ini dilihat dari kualitas dan karakteristik yang bisa membedakan pemimpin dari yang bukan pemimpin. Lebih serunya lagi, ini juga dibahas dalam teori kepemimpinan di psikologi loh. Yang pertama, ada teori situasional dari Hersey dan Blanchard yang mengatakan kalau gaya kepemimpinan itu seharusnya fleksibel dan menyesuaikan sama situasi tim. Di teori ini juga ada 4 gaya utama. Yang pertama, directing. Banyak memberikan arahan, cocok untuk tim yang masih belajar atau baru mulai. Coaching. Menggabungkan arahan dan diskusi, cocok buat tim yang mulai paham tapi masih butuh bimbingan atau dukungan. Supporting. Memberikan dukungan penuh tanpa banyak memberi perintah, cocok untuk tim yang sudah bisa bekerja mandiri tapi masih perlu dukungan emosional atau motivasi. Delegating. Menyerahkan tanggung jawab penuh kepada tim yang sudah ahli, mereka dapat bekerja secara mandiri dan membutuhkan sedikit pengawasan. Yang kedua, teori jalur sasaran. Di teori ini, leader ibarat seorang pemandu jalan. Tugasnya adalah memastikan tim tahu apa tujuan mereka, memberikan arahan yang jelas, dan membantu tim saat ada hambatan. Ada beberapa gaya kepemimpinan dalam teori ini. Yang pertama, supportive leadership. Leader yang selalu ada untuk mendukung timnya, menciptakan suasana kerja yang nyaman dan penuh dukungan. Yang kedua, directive leadership. Leader yang memberikan instruksi dengan jelas dan rinci, cocok untuk tugas-tugas rumit atau buat petunjuk yang pasti. Yang ketiga, ada participative leadership. Leader yang mengajak tim untuk diskusi dan sama-sama mengambil keputusan. Jadi mereka lebih terlibat dalam proses tersebut. Yang terakhir ada achievement oriented leadership. Leader yang terus mendorong timnya untuk memberikan performa terbaik sambil percaya bahwa timnya ini bisa mencapai tujuan yang tinggi. Bagus. Kalau ini belum selesai, nggak boleh istirahat ya. Kamu makannya nanti pas pulang. Siap? Siap. Kok kamu masih di sini? Udah jam makan siang, makan aja dulu. Oh, belum selesai Pak, nanti aja. Oh, nggak apa-apa, nanti aja lanjutinnya. Kalau ada yang susah, kasih tahu saya. Jangan kamu kerja sendiri ya. Oh iya, makasih Pak. Yang ketiga, teori partisipasi pemimpin. Di teori ini, keputusan yang melibatkan tim itu penting banget. Tapi tunggu dulu, cara melibatkannya berbeda-beda, tergantung situasi. Misalnya, kalau masalahnya lebih teknis dan spesifik, pemimpin bisa langsung ambil keputusan sendiri tanpa perlu diskusi panjang. Tapi, kalau masalah berkaitan langsung dengan tim, penting banget buat melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. intinya semakin rumit masalahnya, semakin besar dampaknya buat tim, semakin banyak juga partisipasi yang perlu dimasukkan. Untuk menjadi leader yang lebih efektif, ada 2 model kepemimpinan. Apa aja yaitu? Yuk simak bareng-bareng. Cus! Yang pertama, transaksional. Model ini fokus pada reward dan punishment. Jadinya, tim ini termotivasi karena takut dihukum dan berharap dapat hadiah. Efeknya, mereka kurang mendapat motivasi yang lebih dalam. Yang kedua, transformasional. Leader tidak hanya memberi arahan, tapi menginspirasi tim dengan visi yang besar. Mereka ngajarin, mendukung, dan membuat tim jadi lebih berkembang. Jadi gaya transformasional lebih efektif.
mana ada menyangkut lebih efektif lah. Jelas menyangkut lebih efektif. Menyangkut oke. Tapi menurut lebih efektif. Transaksional oke. Transformasional oke. Ya, ya. Model kepemimpinan apa aja? Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Ayo. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama.